Oke, kembali lagi di Sudut Pandang Koin dan kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi yang namanya buku. Kita langsung saja ke video berikut ini. Oke, jadi kita akan membahas masalah yang sering terjadi pada dunia buku. Ini saya pakai satu contoh buku. Ini buku Madilog. Kalian pasti tidak akan heran kenapa ini buku Madilog harganya ini 130.000 dan kalian nggak akan kaget lagi kalau kalian lihat buku Madilog ini di marketplace. Contoh di Shopee itu ada yang jual sampai 40.000 atau enggak 50.000. Tapi kalau kalian misalkan beli itu, kalian adalah salah satu orang yang masuk ke salah satu jurang terbesar dalam dunia buku, yaitu adalah pembajakan. Pembajakan di dunia buku ini sudah lazim. Saya sudah gak kaget lagi kalau misalkan Terelie habis terbit buku, terus beberapa bulan kemudian ada yang jual harga 50.000, padahal harga asli buku Terelie yang contoh yang terbaru saja Hanatara itu sudah 100 berapa, kalian coba lihat sendiri harganya. Itu sudah ada yang bikin bajakan. Atau enggak kalau buku-buku yang lama, misalkan kalian bisa lihat ada orang bikin video TikTok jual buku 70.000 dapat 4 buku, ada buku ini, tapi harganya 70.000. Kalian nggak akan sadar kalau itu sebenarnya adalah buku bajakan. Itu kalau kalian pertama kali beli buku ya. Kalau kalian sudah sering membeli buku, kalian sudah tidak akan terpengaruh dengan yang namanya buku bajakan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh buku bajakan yang saya punya, dan ini akan saya jadikan contoh betapa bengalnya yang namanya buku bajakan. Oke, jadi untuk buku bajakan sendiri sudah beredar di mana-mana. Kita sudah sering lihat, ya seperti yang saya katakan tadi, buku Terelie saja sudah banyak yang bajak. Apalagi buku Tan Malak ini sudah banyak yang bajak. Edisi narasi yang manapun saja banyak yang harganya itu lebih murah. Ya, itu kalau kalian lihat di marketplace yang tidak terkenal ya, atau enggak ya marketplace yang tidak terpercaya, yang kalian asal temuin saja, itu sudah pasti itu bajakan. Jangan kalian beli. Kenapa? Gini, salah satu kekurangan dari buku bajakan yang paling terlihat saja dulu itu kualitas. Coba kalian lihat buku ini, kalian bisa lihat ini kalau nggak saya beli tahun 2023 ya, dan sudah seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat. Mungkin dari kualitas gambar ini tuh tidak ada bedanya. Tapi kalau kalian lihat diteliti lagi, itu kayak ada nggak lengkap gitu tintanya gitu. Ada burung-burungnya. Saya nggak ada kayak tinta yang hilang gitu. Nah, itu salah satu yang bisa terlihat dari buku bajakan. Jadi yang buku bajakan itu, ya buku bajakan ada yang bilang kualitas kertasnya bagus, tulisan bagus. Ya, itu tulisannya memang bagus, tapi ini sangat terlihat sekali kalau buku ini bajakan. Kenapa? Buku yang asli, kalau coba kalian bandingkan dengan buku yang bajakan, pasti harganya beda jauh. Ini kalau nggak salah harga aslinya itu sekitar 50.000-an. Ini saya pernah lihat di Gramedia kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ini nggak sampai 30.000. Jadi sudah asli bajakan, ya. Dan buku ini sangat-sangat tidak buat betah orang yang suka baca buku. Kenapa? Karena kalau dibandingkan sama buku yang asli, ini kualitasnya sudah beda jauh. Coba lihat, contoh dari Madilog. Ini gambarnya itu sangat jelas. Tuh. Bahkan dari covernya saja masih bagus ini. Ini hardcover ya. Coba saya kasih yang soft cover. Ini aksi masa, ya. Ini walaupun kertasnya sudah agak menguning. Ini mungkin karena terbitan sudah beberapa lama, sudah agak menguning. Tapi covernya masih bagus dan masih mengkilap. Sedangkan ini baru nggak sampai 3 tahun, tapi sudah seperti ini. Ini sudah jelas sekali adalah buku bajakan. Salah satu yang menunjukkan buku itu bajakan itu bisa dilihat dari kualitas lem di sini. Ini kan ada lem, ini kan di lem di sini harusnya. Nah, di sini harus rapi. Ini kan kayak ada lem yang kelebihan di sini. Dan itu yang menunjukkan ini buku bajakan. Kenapa? Selain kualitas lemnya nggak bagus, juga nggak rapi. Makanya kalian kalau bisa jangan menghabiskan banyak duit untuk membeli buku bajakan. Oke, kita sudah lihat dari segi fisik bukunya. Untuk orang yang suka baca buku itu sangat tidak suka. Kualitasnya selain buruk, itu juga buku yang bisa dibilang tidak bagus.
atau kalau bisa kita bilang haram, karena yang namanya bajakan itu tidak baik. Oke, kita bakal bahas dari segi lain, bahwa yang namanya bajakan itu bisa membuat penulis itu rugi. Ya, kenapa penulis bisa rugi dari buku bajakan? Kita bisa lihat langsung saja. Oke, misalkan gini. Ini saya pakai buku ini lagi. Bukunya 130.000. Nah, buku ini penerbit kita sebut aja penerbit A. Nah, penerbit buku ini, penerbit A, dia harus menghabiskan banyak sekali uang untuk membuat satu buku ini. Ya, karena dia harus bayar biaya cetak, harus bayar desain. Bahkan untuk desain seperti ini dia harus bayar orang untuk membuat desain seperti ini, dan orang itu juga pasti dapat bagian ya, karena untuk hak cipta juga. Terus dia harus bayar untuk penulis. Kalau biasanya kayak buku kayak gini, itu biasanya ada royalti ya, biasanya ada bayar royalti ke orang lain, ke penulisnya, dan juga dia juga harus bayar banyak sekali, dan salah satunya adalah ongkir, dan juga biaya cetak, biaya mesin, juga belum juga listrik untuk membuatnya. Itu banyak sekali yang dibayar. Makanya nggak heran kalau buku seperti ini contoh model hardcover ini 130.000. Nah, tapi ada orang yang jual bajakannya itu misalkan nggak sampai 100.000, kita ambil contoh 80.000 dari penerbit B. Nah, yang jelas yang pasti lebih laku itu dari penerbit B. Kenapa? Selain bukunya lebih murah, kualitasnya nggak jauh beda sama yang ada di sini. Gambarnya juga nggak jauh beda, mungkin cuma agak belum saja seperti yang saya tunjukkan tadi. Tapi itu tetap membuat seseorang bisa membacanya. Nah, ini kerugian yang salah satu yang paling besar. Pembuat asli dari buku ini itu dia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun, bahkan 1 rupiah pun dia tidak akan dapat. Kenapa? Karena semua uangnya masuk ke penerbit B dan untuk pengelolaan si B juga. Jadi itu salah satu yang membuat kenapa buku bajakan itu bisa merugikan penulis, karena dia dari penulisnya sendiri dan juga penerbitnya, dia itu tidak mempunyai satupun rupiah yang didapat. 1 rupiah pun tidak dia dapat karena penerbit B yang membacanya, yang mencuri hasil itu. Dan saya sudah jelaskan tentang beberapa kekurangan dari buku yang bajakan. Kita akan masuk ke salah satu alasan kenapa buku bajakan ini bisa banyak banget beredar. Dan salah satunya adalah minat baca di Indonesia itu tidak sedikit. Minat baca di Indonesia itu banyak, tapi tidak sesuai dengan harga buku yang ada. Oke. Mungkin buat kalian yang pertama kali baca buku 130.000 seperti ini mungkin pasti terlihat sangat mahal. Tapi percaya saja, buku 130.000 walaupun setebal ini itu pasti worth it. Karena kalian bisa merasakan langsung dari penerbitnya, dari penulis aslinya. Yang namanya membacakan itu pasti sangat membuat jijik si penulis. Coba kalian bayangkan yang seperti saya bilang tadi, penerbit atau penulis tidak mendapatkan satupun rupiah, dan itu sangat membuat rugi. Ini juga saran buat teman-teman yang mau mulai baca buku. Kalian jangan pernah beli buku bajakan. Ada juga mungkin beberapa influencer yang kalian lihat di TikTok atau YouTube, yaitu merekomendasikan. Saya pernah lihat salah satu postingan di TikTok, yaitu merekomendasikan 4 buku yang semuanya kalau di total harganya adalah 70.000, tapi itu sayangnya adalah buku bajakan. Dan saya ingat saya komen di video itu, apa untungnya beli buku itu tak kalau bajakan. Karena apa? Walaupun itu buku self improvement, tapi percayalah itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena itu buku dari hasil mencuri, dan itu sudah pasti melanggar undang-undang, dan itu pasti harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kita, atau mungkin pemerintah kita mau memberikan subsidi untuk buku, kita pasti sangat berterima kasih. Jadi teman-teman, untuk membeli buku, belilah buku yang original. Lebih baik kalian beli buku bekas yang hampir menguning seperti buku aksi masa ini, tapi original. Buku murah kalau dia itu bajakan itu sangat menyebalkan, sangat tidak baik, jauhi itu. Jadi ini saya juga mengkampanyekan ya, namanya kita harus minta sama yang namanya produk asli buatan kita sendiri. Kita tidak kekurangan tulis baik. Lihat saja Tan Malaka, lihat saja Terelie, lihat saja banyak penulis lain, Eka Kurniawan, Joko Pinurbo, itu mereka sudah tidak lagi membutuhkan waktu yang sangat singkat. Mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk menciptakan buku. Dan saya juga mengutip dari Raditya Dika. Jadi buku adalah salah satu cara terbaik untuk masuk ke dalam pikiran seseorang, dan saya sangat setuju itu. Dan dari situlah kita harus belajar tentang bagaimana kita harus mulai belajar
tentang bagaimana kita harus mulai semua ini, itu dengan cara belilah buku baru, belilah buku yang original, dukung orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk meluangkan idenya agar kita bisa baca dan kita bisa tiru atau kita bisa pelajari. Itu adalah salah satu cara kita berterima kasih, yaitu adalah beli buku yang original. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman. Jadi untuk para penerbit, kalian mohon hati-hati, dan kalau bisa kalian para penerbit bajakan segera tobat